Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, masih di Cahaya Ramadan Rosyad TV 1442 Hijriah, dan kita saat ini sedang di program kajian kitab Ayat-Ayat Allah pada Tubuh Manusia. Dan senang sekali kita sudah tersambung bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, yang akan menyampaikan materi lanjutan terkait kitab yang beliau tulis sendiri, kitab Ayat-Ayat Allah pada Tubuh Manusia. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, atau Ustadz sudah membahas tentang bagian tubuh telinga, dan hari ini Ustadz akan melanjutkan pembahasannya. Kepada Ustadz kita persilahkan. Tafadhol masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia pada kita semua. Pagi ini kita bisa bertemu kembali mengikuti kajian dengan tema ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, yang mana ini adalah lanjutan dari kajian yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Seperti yang disebutkan tadi, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Sebelumnya, salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam pembahasan telinga, salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai alat indera pendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kita pasang telinga kanan dan kiri sebagai alat pendengar. Namun sebenarnya telinga bukan hanya alat untuk mendengar. Telinga juga merupakan alat organ keseimbangan tubuh. Ya, organ kedua pada telinga bagian dalam adalah organ keseimbangan tubuh. Organ ini berupa 3 pipa melengkung berbentuk setengah lingkaran yang saling tegak lurus satu sama lainnya. Yang pertama adalah untuk memantau pergerakan naik turun. Yang kedua untuk memantau pergerakan kiri kanan. Adapun yang ketiga untuk memantau pergerakan maju mundur. Ya. Jadi selain alat pendengaran, telinga juga merupakan alat keseimbangan tubuh, organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Ya. Jadi kita sebutkan ada 3 pipa pada bagian dalam telinga. Dia seperti pilot yang super hebat,
Ya, dia menganalisa gerakan naik turun, kiri kanan, maju mundur. Ya, ternyata ada alat yang Allah ciptakan dalam telinga itu. Makanya kita dapat menjaga keseimbangan. Pada ujung tiap pipa ini terdapat ujung saraf berbentuk rambut yang sangat peka terhadap pergerakan. Semua ujung saraf ini pun bersambung ke bagian tertentu pada otak yang mengontrol otot tulang. Nah, ketiga pipa melengkung ini berisi cairan khusus yang akan bergoyang pada saat tubuh bergerak. Maka coba perhatikan, pada saat seorang hendak jatuh karena tersandung, ya, misalnya, cairan dalam pipa ini akan bergerak. Gerakan cairan pipa ini lantas akan menggoyang ujung-ujung saraf yang selanjutnya akan mengirim berita ke otak. Lalu otak akan menganalisa berita ini lalu menyimpulkan bahwa tubuh sedang kehilangan keseimbangan. Selanjutnya otak segera mengirim perintah ke kelompok otot tertentu agar mengencang dan kelompok otot lain agar mengendur, sehingga tubuh bisa seimbang dan mampu berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Karena alat itu ada di dalam telinga. Ya, alat itu ada di dalam telinga. Nah, ketiga pipa lengkung ini yang bertugas memantau keseimbangan tubuh, apapun gerakan yang kita lakukan, baik itu sewaktu sedang berjalan, berlari, melompat, ataupun saat berenang, ya, itu semua diatur keseimbangannya oleh ketiga pipa lengkung ini. Ini luar biasa. Organ ini seperti pilot yang pengatur keseimbangan yang luar biasa hebat. Ya, sehingga kita punya refleks karena ada organ keseimbangan tubuh. Ketika tubuh jatuh ke kiri, refleks tubuh akan mendorong kita ke kanan. Kanan kiri, depan belakang. Kadang-kadang kita mau tersungkur ke depan, otomatis ya ada sensor yang menarik kita ke belakang. Itu saraf itu langsung terhubung ke otak. Naik turun juga demikian. Ya, nah demikian. Ini luar biasa. Itu tanpa kerja optimal organ ini, kalau organ ini, ketiga organ ini tidak bekerja dengan baik, kita tidak akan mampu berdiri tegak dan tidak pula mampu mengontrol semua sisi gerakan yang terjadi tadi. Sekalipun kita punya tulang dan otot, itu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernahkah kita berpikir ya, kenapa kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan nyaman? Ya, kita dapat menyeimbangkan kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Ya, itu karena organ yang ada dalam telinga kita. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Walaupun selama ini kita tidak menyadari itu ya, kita seolah-olah gerakan refleks yang kita lakukan kadang-kadang itu ya sangat cepat ya, sehingga kita tidak bisa berpikir ya, saat kita misalnya akan terjatuh, pikir dulu gimana responnya, enggak. Itu langsung dikirim ke otak, otak langsung merespon dan mengirimkan sinyal itu ke otot, kelompok-kelompok otot. Ya, dan dia segera melakukan tindakan. Kita misalnya terjatuh, kita ada refleks. Kenapa? Karena ada organ penyeimbang tubuh. Ya, tanpa itu mungkin kita jatuh aja begitu ya. Tersungkur aja. Ya, terlentang ke belakang, terlentang aja, tidak ada refleks untuk mengantisipasi. Ya, nah demikian.
Maka bersyukurlah kepada Allah, dengan itu kita bisa berlari kencang, bisa lompat-lompat, dan karena ada organ keseimbangannya. Tapi kan kita betapa nikmatnya berlari, berjalan, melompat sana, lompat sini, kan begitu ya. Ya, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik gitu. Tanpa ada oleng, ya, tanpa ada kita katakan gangguan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan di kanan kiri kita, ya, telinga kanan dan telinga kiri itu organ keseimbangan. Ya, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi bukan hanya alat untuk mendengar, ya. Coba lihat alat pendengaran kita, ada yang namanya rumah siput. Ya, ini adalah salah satu kehebatan ciptaan Allah. Organ pendengaran di telinga dalam yang disebut cochlea. Organ ini merupakan struktur bertulang yang melingkar, menyerupai bentuk rumah siput, maka dikatakan dia rumah siput. Ya, memang bentuknya seperti rumah siput. Pada bagian tengah, panjang organ pendengaran ini terdapat sekitar 30.000 tut, seperti layaknya tut pada piano itu ya. Yang masing-masing peka terhadap gelombang suara tertentu. Dan tut organ pendengaran itu terdiri atas serabut-serabut yang di atasnya berjejer sel-sel saraf. Maka dengan indera ini kita dapat mengenali suara, bukan hanya mendengar suara. Tapi kita bisa mengidentifikasi, mengenali suara yang masuk. Berdasarkan tinggi rendahnya, kuat pelannya, bahkan warna suara itu bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Ya, yang kita mendengar, kita, oh ini suara ibu saya. Ya, itu kan pesan dikirim ke otak. Makin sering suara itu kita dengar, makin kita kenali. Maka begitu kita dengar, kita hafal itu apa suara apa. Ya. Karena sudah terekam, itu kan sinyal dikirimkan ke otak. Dan otak membuat satu pola, ya, seperti yang kita sering sampaikan. Sehingga untuk yang kedua, ketiga kali, ya itu kita sudah mengenali suara itu. Ya, padahal macam-macam suara di dunia ini sangat banyak sekali. Ya, setiap orang berbeda suaranya satu dengan yang lainnya. Jadi telinga itu bisa menangkap dan membedakan, mengenali berdasarkan tinggi rendahnya, kuat pelannya, suara yang sampai ke sel-sel saraf tersebut, yang seperti serabut-serabut tadi ya, yang berjejer. Ya, ini sel saraf, dia mengirimkan, ya kita katakan pesan ke otak tentang apa yang didengar, ya, sehingga kita bisa membedakan satu suara dengan suara lainnya. Ya, kita bisa ya mengenali ya suara-suara tersebut. Ya, nah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada ya kita ya manusia. Maka itu telinga. Ya, sebagai alat pendengar dan juga sebagai organ keseimbangan tubuh. Maka perlu kita jaga. Kita kemarin menyinggung jangan kita rusak telinga kita. Secara fisik tidak boleh dirusak. Ya, yaitu kita misalnya kita korek-korek hingga kadang-kadang luka, kan begitu ya. Seperti kita sebutkan, cotton bud itu bukan untuk dimasukkan ke dalam telinga. Itu untuk membersihkan telinga bagian luar. Karena telinga bagian tengah dan dalam itu sangat sensitif. Kalau rusak, ya maka susah untuk memperbaikinya. Ya, maka orang akan mengalami gangguan pendengaran. Dia harus pakai alat ya untuk bisa mendengar lebih jelas. Ya, seperti sekarang ada alat pembantu pendengaran, ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, tapi bukan hanya fisiknya saja yang perlu kita jaga. Dari telinga ini bukan hanya fisiknya saja ya, fisik telinga ini yang kita jaga, tidak. Tapi fungsinya juga harus kita jaga.
Karena telinga itu sambungannya ke otak. Ya, telinga itu sambungannya ke otak. Ya, otak akan merekam ya suara-suara yang kita tangkap dengan alat ini, alat pendengaran ini. Ya. Dan maka dari itu dalam Islam kita dilarang mendengarkan hal-hal yang buruk. Ya, mendengarkan hal-hal yang buruk. Contohnya ghibah. Ghibah itu kan buruk. Ya, maka ghibah, namimah dan sejenisnya ya. Itu kan perkataan yang buruk. Maka di dalam bab ghibah yang dilarang itu juga bukan hanya berghibah. Ya. Bukan. Tapi mendengar ghibah juga dilarang. Walaupun kita tidak ikut berghibah. Ya, kita diam saja kan, kita tidak berkata sepatah kata pun. Ya, tidak ada kata-kata yang terucap dari kita. Tapi kita dengar. Nah, itu kena larangan dan itu dilarang. Karena itu buruk. Ya. Maka mulanya kita dengar, akhirnya itu masuk ke dalam hati. Ya. Maka timbullah prasangka buruk. Coba lihat orang yang mendengar ghibah, apa yang terdetak dalam hatinya? Jangan-jangan benar gitu ya. Ya. Dia dengarkan ghibah itu. Ya. Nah, itu akan merusak pikirannya. Ya, akan merusak pikirannya. Karena itu tidak hilang, dia terekam. Maka kalau kita mendengar sesuatu yang buruk terngiang-ngiang gitu ya. Ya, terus terngiang-ngiang di telinga kita. Sebenarnya bukan di telinga karena suara itu sudah masuk. Terngiang-ngiang di otak sebenarnya. Ya, suara itu sudah masuk dan sudah ditangkap pesannya oleh otak. Ya. Ya, maka kita simpulkan apa yang kita dengar, kan begitu ya. Kita bisa menyimpulkan apa yang kita dengar. Maka dilarang kita mendengar ghibah. Kalau ada majelis ghibah, kewajiban kita ada dua. Pertama, kita menghentikan ghibah itu. Itu yang pertama. Kalau mampu ya, maka kewajiban kita adalah menghentikan ghibah itu. Ya. Hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Berhenti membicarakan ghibah itu. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kalau kita tidak bisa menghentikan ghibah itu, maka kita wajib pergi dari situ. Beranjak dari situ. Kalau kita tetap di situ dan mendengarkannya, maka kita bagian dari mereka. Walaupun kita tidak berghibah, artinya tidak mengucapkannya. Tapi kita menyimaknya, mendengarkannya, dan diam. Ya, karena itu buruk. Itu merusak hati, merusak pikiran kita. Maka dilarang mendengarkan ghibah. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya, misalnya lahwul hadis. Al-Quran menyebutnya dengan sebutan lahwul hadis, yaitu kata-kata yang sia-sia, yaitu maksudnya di dalam ayat tersebut adalah musik, lagu, dan nyanyian. Coba lihat, ya. Ya, kata-kata yang ada di dalamnya kadang-kadang mengandung unsur-unsur yang ya kita katakan kekufuran bahkan ya atau kefasikan yang mendorong kepada perilaku ataupun perbuatan-perbuatan keji. Ya, maka dikatakan bahwa musik, lagu, dan nyanyian itu adalah pintu masuk setan untuk menyeret anak Adam kepada dosa zina. Ya, selain mata, telinga digunakan juga oleh iblis. Kalau kita dilarang mendengarkan lagu, musik, dan nyanyian. Karena itu akan kita akan mendengarkan keburukan-keburukan yang ada pada syairnya. Ya. Walaupun kita tidak mengerti, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si penyanyi itu. Tapi kata-kata itu akan terus berulang dan berulang. Ya, apalagi kalau kita paham, itu lebih-lebih lagi.
Yang kedua, musik lagu dan nyanyian itu menghalangi kita dari zikrullah, ya, menghalangi kita, menghijab hati kita dari zikrullah dan tilawatul Quran. Maka dia diharamkan. Di sini ada buku yang mungkin sudah beredar ya, yang berjudul Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan. Senandung Setan ya. Itu buku terjemahan dari tulisan Ibnul Qayyim yang berjudul Hukmu Sama'il Ghina. Hukum mendengar nyanyian atau musik lagu dan nyanyian. Itu diulas di situ oleh Ibnul Qayyim. Ya, bahwa ya beliau jelaskan di situ ya bahwa menurut 4 mazhab ulama, 4 mazhab itu adalah perkara yang dilarang, diharamkan. Ya, nah demikian. Nah, di situ juga diulas bahwa musik-musik yang diatasnamakan agama justru itu lebih berbahaya menurut Ibnul Qayyim ya di dalam buku itu. Silakan baca bukunya. Ya. Karena ada sekarang katanya musik Islami, lagu Islami kan begitu ya. Menurut Ibnul Qayyim justru itu lebih berbahaya karena lebih susah untuk ditinggalkan. Ya. Kalau banyak orang-orang yang ya kita katakan lebih senang mendengarkan nasyid daripada Quran. Ada yang menangis, dia meneteskan air mata karena mendengar nasyid, tapi mendengarkan Quran tidak ada pengaruh pada hatinya. Dia mengalihkan dan malingkan kita dari Al-Quran. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Maka untuk hukum musik, lagu, dan nyanyian itu merupakan buku rujukan yang patut untuk dibaca. Sehingga kita tahu ya kenapa musik itu diharamkan. Ya, dan ini menurut ulama 4 mazhab. Ya, artinya ini adalah satu kesepakatan di antara para ulama. Ya, dan pengaruhnya kepada hati itu sangat besar. Dia akan terpaling dari hal-hal yang bermanfaat kepada yang tidak manfaat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan merujuk buku tersebut kalau ingin ya penjelasan lebih rinci tentang hukum mendengarkan musik, lagu, dan nyanyian. Demikian. Jadi ini telinga, maka dari itu ya dulu para salaf seperti Abdullah bin Umar, ketika melewati ada sekelompok orang yang sedang memainkan alat musik, beliau menutup telinga beliau, ya, dan pergi menjauh, ya. Lalu berkata kepada budaknya, apakah masih terdengar? Kalau dikatakan masih terdengar, beliau tetap menutup telinganya. Sampai suara itu tidak terdengar, baru beliau melepas ya, tutup telinga beliau, melepaskan tangan beliau dari telinga beliau. Nah demikian. Ya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Jadi kita katakan ya tentunya ya, kehidupan hati itu harus kita jaga. Karena hati ini adalah panglima bagi tubuh. Ya, dan hati itu akan tertitik bintik hitam ketika seorang itu melakukan dosa. Ya, ketika seorang melakukan dosa, maka akan tertitik bintik hitam pada hatinya. Nah, di sini coba lihat ketika seorang ya mendengarkan musik, maka ada di situ ron, ya itulah ron, ya bintik hitam itu. Dan kalau itu terus menerus itu akan menutup hatinya. Maka ini 2 perkara yang tidak akan bisa bersatu.
Ya, maka dari itu ya bagi yang ya ingin hatinya disinari dengan Al-Qur'an, dia harus meninggalkan itu. Ya, maka coba lihat, kalau dulu kita penikmat musik misalnya, sekarang mungkin sudah kita tinggalkan. Apa yang terjadi? Apakah buram hati itu, apakah hati itu bisa bening seperti sedia kala? Tidak. Masih ada buramnya. Ya, sehingga coba perhatikan ketika kita mendengar musik itu lagi, tiba-tiba memori kita akan muncul. Apa yang terekam oleh otak itu akan muncul. Wah, kita kenali itu dan kita memasang telinga untuk mendengarkannya. Seolah-olah ada perintah dari otak untuk mendengarkannya. Wah, itu yang pernah saya dengar dulu. Nah, itu yang pernah saya dengar ketika masih muda dulu misalnya. Nah, itu tidak akan bisa dihentikan kecuali kita memutusnya. Yaitu apa? Sama sekali tidak mendengarkannya. Hati-hati. Ya. Hati yang terkotori dengan noktah hitam tadi, walaupun sudah diusap, pasti masih menyisakan buram pada hati. Seperti cermin. Kalau masih belum ada noktah hitam yang mengotorinya, itu kalau kita bercermin, maka apa yang kita lihat di cermin seperti aslinya. Kenapa? Karena masih bening cermin itu. Tapi kalau sudah buram, itu sayup-sayup, samar-samar. Kita tidak yakin apakah benda yang ada di cermin itu seperti benda aslinya. Maka kalau kita bercermin, cerminnya buram, kita tidak yakin saya ini tampan atau tidak, gitu ya. Ini jerawat atau apa, gitu. Kenapa? Karena cerminnya buram. Jika menimbulkan keraguan-raguan, kalau cermin buram itu menimbulkan keraguan-raguan. Ya, kita ragu apakah saya sudah tampan atau belum ini. Ini jerawat atau apa ini? Kenapa? Karena cerminnya buram. Tapi kalau cerminnya bening, kita yakin, wah, saya masih belum tampan ini. Nah, ini masih berantakan ini. Oh, ini ada jerawat nih. Kita yakin dan kita bisa melakukan tindakan. Wah, jerawatnya di sini. Karena cerminnya bening. Tapi kalau cerminnya sudah buram, memang agak ragu-ragu. Jadi, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka, sekali lagi, jagalah pendengaran kita. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lihat, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mereka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dengar itu juga akan ditulis. Ya, seperti apa yang kita ucapkan itu ditulis oleh malaikat-malaikat yang mencatat dan menulis. Jadi bukan apa yang kita bicarakan aja itu ditulis, apa yang kita dengar juga ditulis. Artinya apa? Ya, artinya kita bertanggung jawab terhadap telinga. Untuk apa telinga itu kita pakai? Untuk mendengar apa? Maka orang mendengarkan ghibah ditulis dosa ghibah. Kalau dia tidak melakukan dua kewajiban tadi. Ya, kalau dia tidak melakukan dua kewajiban tadi, yaitu menghentikan ghibah itu, ya, atau dia beranjak pergi. Maka Nabi SAW tidak suka yang buruk-buruk, mendengarkan yang buruk-buruk. Ya, Nabi akan pergi. Ya, misalnya ada orang yang bertengkar saling caci maki, Nabi pergi. Ya, Nabi pergi, Nabi beranjak dari tempat itu. Karena walaupun bukan kita yang bertengkar, yang saling caci maki, tapi telinga ini mendengar, gitu ya, hal-hal yang buruk tadi. Tahulah orang kalau sudah bertengkar, saling caci maki bagaimana? Ya, kita tidak nyaman mendengarnya. Maka menjauhlah dari hal-hal yang buruk tadi, demi menjaga pendengaran kita. Ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ada suatu kisah ya, di mana Abu Bakar As-Siddiq satu ketika ada di sisi Nabi. Lalu datang seseorang
Ya, ada seseorang di situ yang mencaci Abu Bakar. Dia mencaci Abu Bakar. Ya. Ternyata orang ini terus mencaci Abu Bakar. Nah, ketika dia terus-terusan mencaci, maka Abu Bakar yang sebelumnya diam, dan Nabi takjub melihat Abu Bakar As-Siddiq karena sabar gitu ya. Tidak meladeni orang itu. Tapi ketika Abu Bakar menjawab, membalas cacian itu, Nabi beranjak pergi. Nabi beranjak pergi. Ya. Maka Abu Bakar pun heran. Nah, Abu Bakar mengejar Nabi ya, dan bertanya kepada Nabi, tadi ketika aku diam tidak membalas, engkau tetap di sampingku. Nah, ketika aku balas satu kalimat saja, engkau beranjak pergi. Kenapa? Maka Nabi menjelaskan kepada Abu Bakar, innahu kana malakun yaruddu anka. Tadi ketika kamu diam, tidak membalas, ada malaikat yang senantiasa membelamu. Falamma radadta alaihi ba'da qawlihi, ketika kamu balas sebahagian dari ucapannya, waqa'a syaitan, datanglah setan. Walam akun li aq'uda ma'a syaitan, dan aku tidak mau duduk bersama syaitan. Ya. Nabi tidak mau mendengar orang saling caci maki begitu ya, itu kan tidak baik. Nah, demikian. Jadi jagalah indera pendengaran kita itu, terutama dari hal-hal yang buruk dan dari perkara-perkara yang batil seperti syubhat. Ya. Maka kita dilarang mendengar syubhat itu. Jangan coba-coba mendengar syubhat, karena apa yang kita dengar masuk ke dalam hati. Dan itu akan merusak hati kita. Berapa banyak orang yang tersesat karena tidak menjaga pendengaran mereka. Mereka dengar perkataan-perkataan yang batil. Ya. Perkataan-perkataan yang sesat, akhirnya mereka ikut tersesat. Maka kita harus menjaga pendengaran kita dari mendengarkan perkataan-perkataan ahli bid'ah, syubhat-syubhat ahli bid'ah. Karena mereka biasa menyampaikan perkara-perkara yang batil untuk mendukung bid'ah mereka. Ini terjadi, ya, ini yang dicontohkan sebenarnya oleh para ulama kita dahulu. Seperti yang dicontohkan oleh Ayyub As-Sakhtiyani. Lalu ketika datang seorang ahli bid'ah, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, ini adalah seorang tokoh Mu'tazilah. Lalu berkata kepadanya, wahai Ayyub, aku ingin membacakan kepadamu satu ayat. Satu ayat. Ya, dia ingin menyampaikan satu ayat. Maka Ayub berkata kepadanya, tidak, aku tidak mau. Walaupun setengah ayat. Walaupun setengah ayat, aku tidak mau mendengarkannya darimu. Ayub menjaga pendengarannya, Ayub As-Sakhtiyani, ya, menjaga pendengarannya dari mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Karena kalau sudah terdengar, itu masuk ke dalam hati. Terekam dia, terngiang, akan muncul nanti, terus bergema. Apalagi dibantu sama setan. Ya. Maka ada orang yang berkata kepada Ayub, wahai imam, apa salahnya dia membacakan satu ayat, cuma satu ayat. Maka apa? Kata Ayub As-Sakhtiyani, aku khawatir dia membacakan ayat tersebut lalu menyelewengkan maknanya, dan itu masuk ke dalam hatiku. Lalu itu masuk ke dalam hatiku. Ya, nah demikian. Jadi jagalah pendengaran kita dari mendengarkan syubhat. Terutama yang gemar YouTube, ya, jangan asal klik, ya. Lalu dia dengarlah, coba-cobalah dengar apa perkataannya. Padahal kita tahu itu batil, tidak sesuai dengan sunnah misalnya. Tapi kadang-kadang manusia itu kan penasaran, ya didengarkan itu. Cuma ingin tahu, ya jangan main-main. Ya, itu jebakan iblis.
Saya ingin tahu sih apa sih. Karena tidak semua orang ya bisa menyaring apa yang dia dengar, memprosesnya dengan baik. Para ulama saja mereka menjaga pendengaran, apalagi awam. Karena mereka khawatir hati mereka. Ya, maka Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamun Nubala ya mengatakan dulu para salaf ya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya, dahulu para salaf senantiasa berpesan kepada murid-murid mereka, annasyubah qattafah wal qulub dha'ifah. Bahwa syubhat itu sangat cepat sambarannya. Ya, sangat cepat sambarannya. Dia menyambar kita, menyambar hati kita. Wal qulub dha'ifah, sementara hati itu lemah. Hati kita lemah. Maka jangan coba-coba mendengarkan syubhat-syubhat ahli bid'ah. Ya, kita merasa pede, merasa aman, secure, merasa kita tidak akan terimbas dari apa yang kita dengar. Berapa banyak orang-orang yang menjadi ragu-ragu terhadap kebenaran karena mendengarkan syubhat-syubhat itu. Ya, nah demikian. Maka jagalah ya. Maka dulu para salaf tidak mau mendengarkan ya perkataan-perkataan ahli bid'ah. Ya, karena di dalam sunnah itu sudah cukup. Kenapa? Untuk apa kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ahli bid'ah? Ya, nah untuk menjaga hati, ya, nah demikian. Karena telinga itu merupakan saluran ilmu, ya, saluran informasi yang masuk ke dalam hati kita, ya, benak kita, otak kita, dan itu akan membuat warna dalam hati kita. Apabila itu terus-menerus terdengar, bisa-bisa seperti sebagian orang, akhirnya bagaimana? Nah, kalian jangan cepat-cepat menyalahkan ini itu, mereka ada dalilnya juga. Nah, ini udah kemasukan syubhat dia. Walaupun dia tidak tahu bahwa dalil itu nggak tepat, salah kan begitu ya. Tapi karena kejahilannya dia merasa benar. Ya. Ini fitnah yang menimpa hatinya dari saluran telinga. Maka jagalah telinga kita dari mendengarkan syubhat. Bukan hanya musik, lagu, dan nyanyian. Bahkan mendengarkan syubhat itu lebih berbahaya daripada mendengarkan lagu, musik, dan nyanyian. Ya, maksudnya di sini adalah dampaknya ya. Lelah musik membuat kita lalai, ghaflah. Mendengarkan syubhat bisa menyeret kita kepada dalalah, kesesatan. Ya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka jangan bermain-main dengan alat pendengaran. Ya, telinga kita, jagalah dia. Baik itu fisiknya harus kita jaga karena itu adalah titipan Allah kepada kita. Jangan dirusak itu telinga. Ya. Yang kedua, jaga fungsinya juga. Ya. Telinga dia diciptakan untuk mendengarkan yang baik-baik, yang bermanfaat, yang berfaedah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, berapa banyak orang-orang yang terkotori hatinya dari apa yang mereka dengar. Ya, dari apa yang mereka dengar. Kalaulah mata itu ada istilah ghaddul basar ya, menundukkan pandangan kan begitu ya. Kalau telinga bagaimana? Apa menundukkan telinga begitu? Tidak bisa. Ya artinya apa? Telinga harus diproteksi. Kalau mata ada yang tidak boleh dilihat, kita bisa nunduk, kita bisa memalingkan. Kalau telinga, bagaimana memalingkannya? Maka dulu para salaf menutup telinga mereka dan atau tidak memberikan kans ataupun kesempatan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Ya, nah demikian. Seperti contohnya tadi, Ibnu Umar menutup telinganya sampai suara musik itu tidak terdengar. Ya, Ayyub As-Sakhtiyani menolak mendengarkan satu perkataan dari ahli bid'ah karena khawatir terhadap apa yang didengar nanti darinya. Ya, syubhat-syubhatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itulah telinga kita ya, satu aset yang sangat berharga. Dia adalah alat indera pendengaran kita. Dengan itu kita bisa mendengarkan suara-suara, membedakan suara-suara, hingga dengan itu juga kita bisa bicara. Kalau nggak ada pendengaran kita nggak akan bisa bicara, kita akan bisu.
ya. Nah, demikian. Dan di samping itu, ya, telinga juga merupakan organ keseimbangan tubuh. Ya, maka syukurilah nikmat Allah yang besar ini. Karena tanpa organ keseimbangan tubuh ini kita nggak akan kenal kanan kiri mungkin nanti ya. Ya, kita tidak akan bisa merespon gerakan-gerakan secara spontan. Kalau mau jatuh, jatuh aja begitu ya. Nah, itu orang yang sudah mungkin rusak ya organ keseimbangan tubuhnya, coba lihat. Ya, dia nggak bisa merespon ya ketidakseimbangan yang terjadi pada dirinya. Dan itu kan repot. Kita mau jatuh ke kiri, badan ngikuti aja jatuh ke kiri, ya jatuh gitu. Tidak ada respon untuk melawannya ya. Nah, yaitu melakukan gerakan ke kanan. Nah, semua itu terjadi sangat cepat dan proses itu terjadi di telinga. Akan organ itu ada di telinga. Ya, kemudian dikirimkan ke otak dan otak memberikan respon langsung kepada otot-otot. Ya, kelompok otot-otot tertentu untuk ya melakukan respon terhadap ketidakseimbangan itu. Itu luar biasa. Itu sekian detik itu sudah ada responnya dari kita. Ya, maka kita bisa berlari, melompat, berjalan, melakukan jungkir balik dan begitu ya. Kita bisa naik sepeda motor, nggak jatuh, gitu ya. Kita bisa mengendari kendaraan itu dengan baik, gitu. Kalau nggak ada, itu kan kita ya tiba-tiba ya kita gugup ke kiri, ya nggak ada respon untuk membalikkan setir ke kanan, gitu ya. Sudah bablas ke kiri aja, karena tidak ada organ keseimbangan tubuh. Ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu terjadi ya tanpa campur tangan kita. Kita tidak memerintahkan itu ya dengan akal kita tidak, itu memang sudah seperti itulah Allah ciptakan ya alat itu pada diri kita. Ya, maka banyak-banyaklah bersyukur ya atas nikmat telinga. Nah, demikian. Dan jaga dia bukan hanya fisiknya tapi juga fungsinya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita akan bahas nanti ya tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah pada penciptaan hidung. Hidung, ya. Nanti kita bicara hidung. Ya. Salah satu alat indera juga itu indera penciuman. Ya, tahukah kita bahwasanya hidung itu adalah air conditioner, AC. Alat bernafas, indera penciuman. Ya. Sekaligus sebagai air conditioner. Nanti akan kita jelaskan fungsi-fungsi hidung itu. Ya, Allah ciptakan satu hidung dengan dua lubang, kanan dan kiri. Enggak 3 hidung, 4 hidung, itu enggak. Nanti antum bingung mencium nanti. Ya, enggak fokus kepada satu aroma yang kita ingin kenali ya. Lu bahaya nanti ya kalau manusia punya lebih dari satu hidung ya. Nanti kalau ada yang buang angin, baunya nggak hilang-hilang nanti. Satu aja udah cukup, itu pun kebauan kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, nanti akan kita jelaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan hidung. Baik, dan apa saja hal-hal yang bisa merusak hidung. Nanti akan kita bicarakan tentang rokok. Hati-hati tentang rokok. Ya, hati-hati dengan rokok. Ya, mungkin asumsi orang rokok itu merusak paru-paru ya. Ya jelas. Tapi tahukah para perokok itu bahwa sebenarnya yang dirusak pertama kali oleh rokok itu adalah hidung. Ya, hidung. Yang pertama kali rusak, baru kemudian merembet ke paru-paru. Makanya orang merokok itu ya nggak langsung rusak paru-parunya, tapi kalau dia terus-menerus akhirnya rusaklah paru-parunya. Walaupun dia mungkin merokok nggak setiap saat ya, tapi kenapa bisa rusak paru-paru? Karena yang rusak awal itu hidung. Nah, ini air conditioner. Ketika ini rusak, ya ini saluran udara ya, bukan pipa cerobong asap. Salurnya itu kan ke paru-paru, maka lambat laun rusaklah paru-paru itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya dia tidak bisa berfungsi sebagai air conditioner lagi. Maka coba orang perokok itu hidungnya panas itu biasanya. Ya kering. Ya. Udah rusak hidungnya itu sebenarnya. Nah paru-paru tinggal tunggu waktu. Ya, saluran hidung kan ke paru-paru. Ya wallahu a'lam bishawab, itu akan nanti kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya dan pembahasannya. Kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di line interaktif kita di 0822 8888 6630 atau bisa mengirimkan ada pertanyaan, telepon masuk atau pesan. Silahkan jika sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Gunawan Fauzi dari Sijunjung. Gunawan Fauzi di? Iya. Di mana Pak? Pak Fauzi? Terputus qadarullah. Baik, menunggu mungkin tersambung lagi. Silahkan jika ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp di nomor yang sama atau melalui komentar di YouTube maupun Instagramnya Rosyad TV. Baik, menunggu pemirsa Rosyad TV, mungkin pertanyaan dari kita dulu Ustaz dari studio kaitan dengan pendengaran ini atau telinga kan juga akan kita timpa ketika bermuamalah gitu kan Ustaz, ada bermajelis sama teman-teman atau dimanapun. Kadang kita mendengar langsung gibah gitu kan Ustaz. Ini sebenarnya sikap kita ketika kita mendengar gibah itu gimana Ustaz? Apakah kita dianjurkan oleh syariat atau diwajibkan oleh syariat untuk menghentikannya, atau kita boleh bersikap meninggalkan majelis tersebut, atau seperti apa Ustaz? Ya, jadi kita sebutkan ada dua pilihan kewajiban ya. Yang pertama menghentikan itu kalau mampu. Ya kalau tidak mampu ya menyingkir. Ya, menyingkir dari tempat itu. Sehingga gibah itu tidak kita dengar. Itu kan merusak hati. Sama seperti informasi busuk ya, imbus. Ya, itu juga merusak hati. Ya, sekarang ini kan banyak berita hoax ya. Coba apa yang terjadi ketika orang itu mendengar berita hoax, berita dusta. Kan merusak hatinya, akhirnya itu akan berpengaruh kepada sikap dan perilakunya. Seolah-olah berita bohong itu benar kan begitu. Sehingga akhirnya berakibat ya kepada tindakan perilaku respon dari orang itu. Menyikapi, menjatuhkan vonis atau bahkan melakukan persekusi. Padahal apa yang dia dengar itu adalah hoax. Maka hati-hati, makanya saya katakan tadi orang yang doyan YouTube ya, karena itu pasti bukan hanya visual, tapi juga dia akan dengar di situ. Dia akan dengar, buka ini, buka itu. Ya. Kadang-kadang kan rasa ingin tahu, penasaran itu yang menjadi awal petaka gitu ya. Wah penasaran nih, ini apa ini? Apalagi kadang-kadang di YouTube itu kan dibikin judul-judul yang memancing kita untuk mengklik gitu ya. Dikliklah, ini apa ini isinya kan ya, ternyata buruk, cobaan atau informasi-informasi yang dusta, bohong alias hoax. Ya, bahkan ada juga itu yang ghibah isinya kan begitu ya. Ya, atau hal-hal yang buruk-buruk lah yang tidak patut didengar. Musik, lagu, dan nyanyian jangan tanya lagi kalau di YouTube kan begitu ya. Kadang-kadang yang Islami pun juga nggak lepas dari itu. Maka bijak melihat YouTube itu mungkin satu hal yang ya susah hari ini ya, gitu ya. Mungkin ya banyak pengguna smartphone hari ini ya itu pasti ya aplikasi yang wajib ada di smartphone mereka adalah, handphone mereka adalah ya YouTube kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya kita berkewajiban ya untuk
menghindar ataupun beranjak dari tempat itu sehingga kita tidak mendengarkannya. Tujuannya itu ya supaya kita tidak mendengarkan ghibah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ini Ustaz sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya khawatir akan sesuatu hal yang belum terjadi dan apakah itu merupakan bisikan setan? Silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan kurang spesifik. Khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi itu apa? Ya, ada hal-hal yang harus kita khawatirkan akan terjadi gitu ya. Kita khawatir ya. Ya, misalnya kita khawatir musibah fitnah menimpa kita, ya harus khawatir. Karena kekhawatiran itu akan menimbulkan kewaspadaan. Ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas, ya, khawatir masa depan, khawatir rezeki, itu sesuatu yang kita katakan tidak beralasan. Ya, tapi dia khawatir ya tentang akhiratnya, tentang amalnya, ya seperti para salaf dahulu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang telah melakukan apa yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan sementara hati mereka senantiasa khawatir, takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah, itu khawatir amal mereka tidak diterima. Ya. Nah, kita belum bisa memastikan apakah diterima atau tidak. Diterima sebagian, semua, sebagian, atau hanya sebagian kecil. Nah, para salaf dulu ya mereka khawatir terhadap hal-hal seperti itu. Maka ya itu pertanyaan kurang spesifik ya. Tapi kalau khawatir tentang rezeki misalnya, maka mungkin imannya kepada takdir itu perlu diasahnya lagi, ya, diperbaikinya lagi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi atau kekhawatiran sesuatu yang nggak beralasan itu syubhat atau bisikan was-was dari syaitan. Wallahu a'lam ya. Nah, demikian. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kita kembali membaca pertanyaan yang sudah masuk. Apabila tetangga kita terganggu dengan suara tangis anak kita yang terlalu keras, apa itu termasuk hukumnya mengganggu tetangga Ustaz? Ya, mungkin kita semua harus paham lah ya namanya anak-anak ya. Ya, menangis anak-anak itu biasa. Nabi nggak marah. Ya, dengan tangisan anak. Ketika Nabi sholat, Nabi mendengar tangisan anak. Nabi meringankan sholatnya. Ya, karena khawatir ibunya terganggu karena tangisan anak itu. Nabi tidak mempersoalkan anak menangis. Dan Nabi tidak memarahi anak itu, memarahi ibunya juga. Ya, anak nangis ya wajar lah anak menangis. Cuma ya kita berusaha lah ya sebagai orang tua untuk ya peduli begitu. Anak ini nangis kenapa? Mungkin lapar, ya mungkin ada sesuatu yang menyakitinya atau mengganggunya kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, kalau dibiarkan aja ya itu memang ya mungkin dia tidak punya hati dan rasa ya terhadap mungkin tetangganya begitu ya. Nah, demikian. Ya berusaha lah, tapi anak nggak bisa disalahkan, jangan disalahkan. Anak kenapa nangis ya? Namanya anak-anak. Nangis lah dia. Ya, mending nangis daripada dia menjerit-jerit. Ya, nggak karuan ya. Ya, nangis itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dan di sini ya tentunya orang tua harus peka lah ya. Ketika anaknya nangis, dia berusaha lah untuk menenangkan dan ya melakukan hal-hal yang menenangkan anak tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah termasuk memberat-beratkan Ustaz, memberat-beratkan diri Ustaz ketika misalnya ada undangan gitu, undangan walimah atau undangan apapun yang kita ketahui di situ ada musik, kita tidak menghadirinya, dan apabila yang kedua Ustaz, apabila
Jumatan ini Ustaz, sholat Jumat, kita milih-milih atau mencari-cari tempat sholat Jumat yang khotibnya aman gitu Ustaz, untuk menjaga diri, menjaga hati dari syubhat tadi Ustaz. Apakah termasuk memberat-beratkan diri Ustaz? Silahkan Ustaz. Ya, tentunya tidak ya. Satu, yang pertama ya, pertanyaan pertama tadi ya, mengenai walimah yang ada musiknya. Memang ketentuannya seperti itu. Kita tidak boleh hadir di majelis yang ada maksiat di situ, khamr diedar ya, perkara haram diedar di situ, ataupun diperdengarkan musik di situ, atau digantung di situ hal-hal yang maksiat kan begitu ya. Ya itu kewajiban kita untuk menghindar gitu dari majelis-majelis seperti itu, termasuk majelis walimatul urus yang ada unsur-unsur kebatilan seperti itu. Itu tidak termasuk berlebih-lebihan. Yang kedua, milih ya khotib, kadang khotib ya yang kita rasa ini aman untuk didengar. Untuk zaman sekarang itu tidak masalah dan bukan suatu perkara yang berlebihan juga. Ya, karena perintah Nabi, hendaklah orang itu sholat di masjid dekat rumahnya. Ya, Ibnu Hajar mengatakan itu ketentuan asal. Kalau masjid itu secure, clear, aman, ya, enggak ada aneh-aneh begitu ya. Ya, tapi kalau ada yang aneh-aneh, misalnya apa, imamnya itu kufur karena bid'ahnya, ya, atau ya misalnya Jumat, ya, khatibnya itu kita katakan menyampaikan hal-hal yang batil, ya, maka tidak mengapa ia mencari masjid yang lain, asalkan masjid yang dekat dengan dia itu tidak kosong karena kepergiannya begitu. Nah, artinya masjid itu tetap ramai, ya, ramai kan begitu banyak orang sholat Jumat, ya. Nah, jadi tidak mengapa dia beranjak ke masjid lain yang lebih baik khutbahnya. Ya, karena kadang-kadang di khutbah Jumat itu ya khatibnya ya kita katakan menyampaikan perkara-perkara syubhat, ya, dan itu bisa berbahaya bagi hati, dan itu saya rasa bukan hal yang berlebihan kalau kita menyelamatkan diri mencari misalnya masjid yang lebih aman khatibnya begitu. Artinya untuk didengar gitu. Wallahu a'lam bishawab. Namun bukan kewajiban kita untuk mencari tahu, nanya begitu. Ya, kita boleh sholat di mana saja ya. Ya, nggak perlu milih-milih. Tapi ya kalau kita tahu, ya, maka kita ada pilihan ya untuk mencari yang lebih baik begitu. Dan bukan kewajiban kita untuk menanyakan tentang khotibnya. Ini khotibnya bagaimana, enggak. Tapi kalau kita tahu, ya, kita kenal, ya, maka mungkin kita bisa beralih ke masjid-masjid yang lebih aman untuk didengarkan khotibnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dan faedah-faedah di kajian kitab pagi ini. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan, masih di jam yang sama, di hari yang sama, dan tentunya masih di saluran televisi yang sama, di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.